Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk kita dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulainya saya undang bangkit berdiri, kita akan memulainya dan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Minta Tuhan pimpin ini kebaktian, Roh tolong sampai penghabisan. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Bapa Allah kami, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kembali kami untuk kami ada bersama-sama pada pagi hari ini, ada di dalam hadirat Tuhan, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan agar kami layak. Kami percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan membawa kami terus kepada ibadah kami pada pagi hari ini, di mana Engkau kumpulkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan percepat hingga sampai dengan tiba di sini ada bersama dengan kami, juga untuk saudara-saudara yang melakukan ibadah di rumah melalui live streaming. Tuhan juga Engkau berkati. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah juga semua tim yang mengadakan, yang terlibat dalam pelayanan ini dari WL, permain musik, multimedia, hamba-Mu yang telah Engkau siapkan, jadikan itu menjadi satu kesatuan Tuhan, sehingga menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, untuk itu biarlah kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang terus akan memimpin di dalam kehidupan kami hari selepas hari, juga di dalam ibadah pada hari ini. Berotoritaslah, kuasai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita boleh ada tempat ini. Ini kehadiran saudara maupun yang di rumah ataupun yang di sini, kehadiran kita pada pagi hari ini adalah menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan kita akan memperoleh segala sesuatunya. Dan saudara kasih, biarlah kehadiran kita yang minta kerinduan ini kita nyatakan oleh pujian ini. Karena kita memerlukan Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih nafas kehidupan kita. Kita naikkan pujian itu, lebih dari nafasku. altar-Mu yang kudus.
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Pegang tanganku, Aku rindu saat berteduh bersama. aku rindu saat teduh bersamamu. Dan katakan kau agung dalam hangatan naungan. Ungkap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa, Lebih dari nafasku. lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bila Bapa pernyataan kami, kalau kita memerlukan Tuhan lebih dari nafas kita, karena nafas kita adalah roh Tuhan di dalam hati kita. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Kita naikkan lagu berikutnya. Kita mau katakan kalau Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Raja dan Raja, Allah semesta alam ini yang menjadikan kita alam dan kita semua. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Ku
kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus menguasai hati dan pikiran kita supaya kita boleh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan akan memberikan kepada kita jalan dalam hidup kita ini. Pagi hari ini hambanya Bapak Pendeta Robi Repi yang akan melayani kita memberikan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan lagu pujian Kurindu Sabdamu. Biar kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyatakan kerinduan kita akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, Ku rindu menikmati sabda-Mu. ku rindu menikmati, Ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan Yesus Kristus, inilah deklarasi kami Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami betul-betul dan sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu. Karena ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan bahwa segenap apa yang kami butuhkan dan segenap apa yang kami rindukan semuanya telah terjawab. Dahaga kami, kehausan kami akan firman-Mu, akan diri Engkau, untuk mengalami kepenuhan yang sempurna daripada Engkau. Semuanya boleh jadi ketika kami merasakan hadirat. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia mengiringi Engkau. Dan kami sambut Tuhan, firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, selamat pagi kita semua yang ada di tempat ini dan juga
seluruh jemaat GGP Kanaan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui live streaming. Lama kita tidak jumpa dan saya ingin menyapa saudara semua, apakah ada yang kangen sama saya? Nggak ada. Kalau nggak ada besok saya tanya lagi deh. Tapi saya yakin pasti ada yang kangen gitu. Pasti istri saya kangen sama saya gitu. Ya, jadi tidak apa-apa kalau tidak ada yang kangen, tapi puji Tuhan kalau ada yang kangen, tapi saya jawab pasti ada yang kangen, yaitu istri saya. Karena saya juga lagi kangen sama istri saya. Baik, puji Tuhan, saya berada di tempat ini dan ini adalah kali pertama pada tahun 2022 saya berkhotbah di tempat. Dan saya berterima kasih bagaimana jemaat memberikan kesempatan kepada saya ya, untuk berkhotbah, melayani di tempat ini. Dan itu merupakan sebuah hal yang menggembirakan dan menguatkan iman saya. Sehingga kerap kalau kita berjumpa dimanapun, saya rindu juga melihat bahwa saudara punya iman bertambah-tambah. Ya. Kita sudah melalui tahun 2021 dengan kesusahan. Ya, saya yakin 2021, 2020 itu kita susah. Susahnya apa? Kita masih diam di rumah menghadapi COVID ini dengan segala persoalannya. Berat saudara. Pertama sih senang kalau di rumah aja. Tapi mungkin setelah itu bosan. Kita ingin kemana-mana nggak bisa gitu. Saya teringat masa-masa lalu ketika kita mau pergi berkendaraan kemana-mana. Lenggang kangkung, nyaman. Tapi sekarang begitu masuk busway, kita mesti pasang aplikasi. Ya. Peduli lindungi. Gitu. Kemana-mana gerakan kita itu harus terprotek terhadap diri kita dan juga orang lain. Dan karena itu juga saya bisa mengatakan dalam kesempatan ini, betapa kita harus bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Karena Allah masih menyertai kita. Kita bisa melewati tahun 2021. Tahun yang penuh dengan cobaan. Saya sendiri cobaan yang saya hadapi begitu besar, saudara-saudara. Banyak tantangan yang saya hadapi. Saya bahkan kalau dibilang tahun 2021 itu, bisa melewatinya juga puji Tuhan. Banyak persoalan, banyak tantangan. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Roma 28 ayat 29 sampai 30. Dan saya akan membacakan buat kita semua baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming. Inilah bunyi firman Tuhan melalui Alkitab dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Saya tidak akan mengulang pembacaan ini, saudara. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus, maka kita bisa meyakini dengan sepenuhnya bahwa inilah firman dari Allah yang diteruskan untuk kita. Dalam ayat 29 dan 30 kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan sebelum semua itu terjadi, Allah telah tahu lebih dulu. Bahkan Allah yang meng-create-nya. Allah menata semuanya. Allah mempersiapkan semuanya. Allah membuat segala sesuatunya. Mungkin kita waktu anak-anak mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bla 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 selanjutnya seperti itu.
Tetapi saya dan saudara pada kesempatan ini bisa mengatakan bahwa keselamatan seorang daripada kita, saya, saudara yang ada di tempat ini, Tuhan sudah jadikan pada saat itu. Orang yang benar-benar ia sudah tahu. Siapa pengikut Kristus, ia sudah tahu. Karena itulah betapa besar kerinduannya ketika ia menjembatani antara Allah dengan kita, dengan dosa kita yang begitu besar, ia hapus semua itu untuk mempertemukan pribadinya dengan manusia. Kalau kita mengikuti dengan pelan-pelan, mengapa dari ayat ini dikatakan anaknya yang sulung? Mengapa harus anaknya yang sulung, yang dikedepankan? Kalau kita melihat secara subjek, predikat, objek, subjek itu adalah anaknya. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi serupa seperti dia. Begitupun selanjutnya dikatakan, banyak katanya, dan nya itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Tidak perlu kita berteori yang macam-macam. Jelas sudah bahwa ini bercerita mengenai pengalaman rohani daripada tiap orang. Tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Sahlan, ya kan. Kalau kita belum kenal Tuhan, ya belum kenal Yesus, mungkin jawaban kita beruntung nih. Bisa mulai. Tapi ketika kita mengenal Kristus, apa yang kita katakan? Puji Tuhan, kita sudah melalui tahun 2021 dengan penyertaan Kristus. Kita meletakkan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Dia. Karena apa? Karena pikiran hati kita sudah dibukakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karena Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan kesaksian yang mungkin terjadi 20 tahun yang lalu. Ya. Saya suka mengikuti organisasi. Dan pada tanggal 3 Januari saya diberitahukan bahwa saya bergabung di sebuah organisasi, ya saya sebut aja PAGMNI, itu Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi alumninya gitu loh, di mana hanya 27 orang. Saya masuk di situ, dan kawan-kawan saya memperjuangkan di situ untuk masuk. Karena saya bukan formatur, saya juga bukan peserta sidang, ya kan? Apalah saya, tapi kawan-kawan berjuang untuk saya. Dan bagi saya itu merupakan pemulihan. Karena nyaris 20 bahkan 25 tahun yang lalu, dalam sebuah acara yang bagian untuk mahasiswanya itu, dalam sebuah kongres di Manado tahun 2002 kalau tidak salah, kami berkonflik. Barisan kami berkonflik, bahkan saya dituding melakukan sebuah pengkhianatan. Kamu berkhianat ini, padahal tidak. Tapi saya tidak memilih untuk mengadakan perlawanan. Saya kembali dari Manado dari sidang itu, dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebetulan saya pindah kerja waktu itu menjadi karyawan ya, di majalah Bahana waktu itu. Saya fokus bekerja di situ. Daripada saya melakukan perlawanan, sudahlah, saya fokus di situ. Dan karena itulah saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada ujungnya adalah hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara, mendapatkan kesempatan memberikan firman Tuhan. Dan ketika saya mendekat kepada Tuhan, justru yang terjadi tidak secara instan, tapi pemulihan 25 tahun lalu itu yang terjadi sekarang. Bagi saya berada dalam pimpinan atau Dewan Pengurus Besar itu bukan semacam taruh nama saudara-saudara, tapi ada sesuatu yang teman-teman meyakini bahwa saya adalah yang terbaik di antara mereka. Kalau ada di situ ya saya sebut dengan hormat, ketua umumnya adalah hakim konstitusi ya. Itu hakim konstitusi. Sekjennya kawan saya, anggota DPR, dan hampir semua di situ banyak pimpinan-pimpinan. Jadi kalau rapat itu kita kumpul, pulangnya semua pakai 4Rider, mobil. Cuma saya yang jalan kaki, saudara-saudara. Tapi saya tetap bersyukur ya kan. Kenapa? Orang melihat saya kader saya itu bukan sebagai semata-mata diri saya, tapi juga representasi dari kawan-kawan saya. Inilah saya bisa mengatakan bagaimana Tuhan memberikan sebuah hal yang sangat sempurna dalam hidup kita. Ketika kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari kita. Karena itu layaklah kita mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita menikmati berkat hidup yang luar biasa. Ada amin? Harus amin, saudara-saudara.
Kita berada sebagai pengikut Kristus, sebagai agama Kristen. Nah, saya sekarang ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini dan di mana saja yang berada ya, saudara. Sebenarnya apakah agama Kristen itu sama dengan agama-agama lain? Samakah semua agama itu? Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Sehingga saudara tetap beragama Kristen itu kan perlu tanda tanya ya kan. Saudara coba introspeksi, mengapa saya Kristen dan berapa saya tetap beragama Kristen? Semua agama itu sama, ada dua hal dalam setiap agama itu. Yang pertama ya, dalam agama itu ya, adalah menata relasi dan menguatkan relasi antara insan manusia dengan yang ilahi. Yang kedua, menata relasi antara kita dengan sesama, hubungan kita dengan istri, ya kan? Hubungan kita dengan tetangga, hubungan itu ditata. Itu persamaannya. Kalau ada persamaan, lalu apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Tapi saya kira setiap agama itu adalah unik. Setiap agama itu memiliki kekhasan sendiri. Saya tidak mau mengatakan agama yang lain salah dan kita yang benar, atau agama kita semua benar. Ya. Siapalah saya? Saya bukan hakim, saya bukan Tuhan, sehingga saya mau menghakimi orang lain. Yesus mengatakan, kalau engkau menakar, engkau akan ditakar dengan ukuran yang kau ukur sendiri. Karena itu bukan bagian kita. Yang bagian kita adalah itu tadi, mengikuti keunikan itu. Nah sekarang kita lanjut saudara. Sebagai kekristenan, apa yang kekhasan di antara kita? Apa yang membedakan kita? Mungkin kita jawab aja sederhana, kasih, betul ya? Betul saudara-saudara yang ada di rumah juga ya. Kasih, kekristenan itu terkenal dengan kasih. Tentang kasih itu kita praktekkan atau kita stagnan atau kita lakukan, itu nanti urusannya. Apalagi kekhasan kekristenan itu? Keselamatan. Ada lagi. Ini ya, boleh ya? Ini kekhasan kita nih. Alkitab ini. Tapi apakah Alkitab ini firman Allah? Kita kadang-kadang mulai dengan satu pungut. Firman Allah berkata, gitu kan? Betul ya? Betul? Ini adalah firman Allah? Saya sependapat dengan saudara. Tapi saya bisa katakan dalam kesempatan ini, itu kurang tepat. Wah, saudara langsung bilang, wah, hati-hati nih pendeta. Itu kurang tepat. Karena apa? Karena kita sebelumnya memulai kekristenan itu dengan sebuah pengakuan. Betul? Kita buka 1 Yohanes. Yohanes pasal 1. Kita mulai dengan sebuah pengakuan tentang kekristenan itu yang termaktub dalam Yohanes pasal 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Saya bacakan buat saudara. Inilah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini keunikan Kristen, saudara. Uniknya karena apa? Sosok tadi yang saya sebutkan, anaknya. Anaknya itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang membuat perbedaan. Dia adalah sosok yang berbeda. Kalau
Tadi dikatakan keselamatan, memang betul. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, itu tidak melibatkan peran kita apa-apa. Tetapi ketika kita menyatakan kebenaran akan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu ada di antara kita, dengan sebuah pernyataan seperti itu, kita sudah mengakui sebuah kepercayaan, sebuah kredo, keyakinan. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Kurang tepat tadi saya katakan. Walaupun saya setuju ya saudara, saya bilang kurang tepat. Ini yang lebih tepat lagi. Sosok Yesus Kristus itulah yang harus ada di depan kita, yang harus ada di tengah-tengah kita, yang harus ada di hati kita. Kalau saya berkata dengan Pak Wempi, saya tidak kenal sebelumnya Pak Wempi. Pak Wempi dari Ambon kan? Saya dari berkata kita. Tetapi ketika Kristus ada di tengah-tengah kita antara saya dan Pak Wempi, kita jadi akrab. Jadi bergaul. Jadi sama-sama, waduh, Yesus sudah menyatukan kita. Yesus telah membimbing kita. Itulah sosok kita. Tapi tadi saudara tidak perlu khawatir. Saudara. Kalau jawaban saudara tadi salah juga tidak masalah. Saudara. Karena apa? Ini sedikit lucu saudara-saudara. Bahwa menempatkan Yesus sebagai yang utama, Yesus sebagai firman Allah itu justru disampaikan oleh seorang teolog dari sebelah kawan kita yang bernama Syed Husin. Saya coba cari ya namanya. Namanya itu Syed Hussein Nasir. Pada tahun 1967, ia menulisnya dalam buku Idealists and Realities of Islam. Ia mengatakan, dalam Islam, firman Allah itu adalah Al-Quran. Ingat ya, saya bukan dalam penistaan dan sebagainya, tidak ini. Kita hanya membuka aja ini. Dalam Kristen, firman Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi itulah mengapa Roma mengatakan dalam pengalaman ayat 29 dan tadi itu, 29 dan 30 dikatakan itu sebagai anaknya yang terdepan. Karena itulah pengalaman rohani kita membuktikan bahwa Yesus Kristus ada bersama kita. Dan kitalah yang harus memuliakan Yesus. Karena dengan dimuliakan Yesus, sebenarnya kita juga terangkat. Karena dia adalah Yesus yang memimpin barisan yang paling sulung, dan kita adalah yang ikut di belakang. Ketika kita anak kecil ya, malam-malam gitu ya. Pernah nggak saudara malam-malam ya kan, mungkin sekitar mau malam gitu, jam setelah maghrib biasanya kami dulu anak-anak jam 7. Ada yang main-main kayak apa itu, ular ya gitu. Jadi ada kepala ular ya kan, kemudian barisan panjang anaknya belakang. Pernah itu ya? Kemudian ada yang mau ganggu gitu. Gitu kan, pernah gak tuh? Jadi dia harus menjaga tuh, yang di belakangnya jangan sampai kecuri. Wah, yang di belakang ikutin temen-temen, sembunyi ke sana. Tapi nggak penting, yang penting pegangannya nggak boleh lepas dari yang ke depan kan. Jadi kalau misalkan dia bisa nangkap curi, anaknya hilang satu. Nah sama seperti itu, kita harus memuliakan yang di depan kita, yaitu anak sulung. Karena apa? Dialah yang menjaga serta melindungi kita. Ini yang selalu saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Bahwa kita semua harus mengingat keunikan kita bukanlah semata-mata dari Alkitab. Tapi bukan berarti Alkitab ini tidak penting. Alkitab ini penting. Karena Alkitab inilah yang menjadi pembawa firman Allah kepada kita. Sosok firman itu kepada kita, Yesus Kristus itu yang diam di dalam hati kita. Jadi kita nggak usah takut kalau ada yang bilang bakar Alkitab, ya bakar aja. Terbakar nggak masalah, ya kan? Kalau Alkitab orang heboh, wah Alkitab itu rumah terbakar, Alkitabnya tidak terbakar gitu loh. Wah, luar biasa firman Allah gitu. Ya oke, mujizat bisa terjadi di mana saja. Tapi jangan lupa bahwa firman Allah yang sejati itu diam di antara kita dan di dalam hati kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membakarnya kecuali diri kita sendiri dengan menghilangkan dari hati kita. Yesus menyingkirkan Yesus dari
cuma kita sendiri. Tetapi kalau itu kita bukan bagian daripada orang yang dibenarkan dari Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah umat Allah. Sudah Allah pilih kita satu persatu dari awal ini. Dengan memberikan firman Allah yang nyata di dalam hidup kita. Firman Allah dalam rupa roh itu di dalam hati kita. Dan dari situlah berpadu padan dengan firman yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu Yesus sendiri, jadi kompak dan kemudian membawa kita dalam kebenaran melalui masa-masa sukar, melalui semua tantangan kehidupan itu. Kita bisa melalui itu semua. Karena apa? Karena Yesus Kristus ada bersama-sama. Saya suka sekali, walaupun belakangan ini kurang mengikuti, kurang hadir di dalam doa kita ya, setiap malam itu ya. Tapi kalau pembahasannya sekarang sudah sangat ramai. Banyak pengkhotbah hadir di sana ya. Jadi saya kira kita memang harus, tapi mungkin pembicaranya harus ganti gitu. Kita berikan kesempatan yang belum memberikan kesempatan. Jadi saya sering dengar, jadi kadang-kadang ada yang bertanya bagus gitu. Tidak terjawab lebih bagus supaya penasaran. Jangan semua pertanyaan itu dijawab. Jadi biarkan pertanyaan tumbuh sehingga jadi penasaran. Cari sendiri jawaban. Itu saudara. Saya ingin menegaskan ulang ya. Di dalam buku BPK Gunung Mulia ini ada namanya Dogmatika Masa Kini yang ditulis oleh Nitrick dan Bolen. Dikatakan di situ, dalam agama Kristen, pernyataan Allah ialah Yesus Kristus, yang pembawanya ialah Alkitab. Ini menegaskan lagi kepada kita bahwa dua referensi itu menegaskan dan menunjuk Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mempadu-padakan dengan Roma yang mengatakan semuanya harus berpusat pada Yesus Kristus, itu adalah tidak hal yang salah. Marilah kita pada siang hari ini kembali merefleksikan hidup kita. Menempatkan Yesus Kristus sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Bagaimana kita mencerna semua apa yang disampaikan oleh Alkitab untuk kita tanam di dalam hati kita. Itulah yang paling utama. Supaya itu menjadi lentera menerangi jalan-jalan kita. Itulah PR dan tugas kita semua. Jemaat Kanaan yang ada di tempat ini dan yang ada mengikuti melalui live stream. Kristosentris atau berpusat pada Kristus, itulah alasan kita untuk hidup. Karena Dia sudah memberikan kehidupan kepada kita. Dia memberikan segalanya kepada kita. Dan sekaranglah respon kita kepada Dia. Kembali kepada Kristus. Saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa biarlah firman itu yang telah menjadi manusia diam di antara kita yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Menuntun perjalanan hidup kita hari demi hari. Dan biarlah kami betul-betul sejati sepenunggal bersekutu Tuhan. Untuk meminta agar firman itu tetap ada di antara kita. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami hadapi ke depan, semuanya boleh selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Karena kami ada untuk Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di gereja bersama-sama kita boleh beribadah, dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh menyaksikan melalui live streaming.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mengikuti ibadah, ya. Kita boleh dipersatukan oleh kasih Tuhan. Tuhan telah memelihara, melindungi kita sepanjang minggu, khususnya terlebih lagi di tengah-tengah situasi pandemi yang masih boleh kita ada di negara kita, khususnya juga kota Jakarta ini. Ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada, ya, baik yang di tempat ini maupun yang live streaming. Saya percaya pagi hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang sama-sama kita dengar. Pertama-tama kami atas nama Bapak Gembala, majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robi Repi yang pada hari ini boleh melayani kita di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanan maupun dalam setiap tugas pekerjaan dan juga di tengah-tengah keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada hari ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa tambahkan karunia daripada Tuhan supaya pelayanannya semakin diberkati. Untuk minggu depan, minggu pertama kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Ibadah akan dilakukan secara tatap muka, ya. Pada Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, boleh memperhatikan daripada informasi ini. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah tatap muka, ya, dan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya seluruh jemaat boleh mempersiapkan diri masing-masing untuk menghadap meja perjamuan kudus. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara Stefan, ya, yang baru pertama kali hadir, yang bergabung pada kita pada pagi hari ini. Boleh minta kesediaannya berdiri sebentar, ya. Ya, ini adalah saudara Stefan. Terima kasih. Saudara Stefan ini adalah adik kenalan daripada hambanya, ya, Pendeta Robi Repi. Puji Tuhan, kita senang sekali menyambut saudara Stefan. Kapan waktu setiap ada kesempatan untuk sama-sama beribadah bergabung bersama kita, ya. Puji Tuhan. Nah, demikian warta jemaat. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Saya persilakan. Ya, pada hari ini kelihatannya tidak berurutan liturginya. Mestinya masuk doa syafaat dulu. Sebentar nanti doa syafaat oleh Pendeta Wempi Lilipori. Ya, oke, karena saya diminta untuk menambahkan sesuatu. Jadi selesai ibadah ini ada konseling baptisan, konseling yang pertama. Sasa sudah siap? Nah, puji Tuhan. Nanti Fanny mungkin karena ada acara keluarga, dia akan hadir nanti. Ya, sekali lagi puji Tuhan, saya tidak sangka ada anak muda di tengah-tengah kita, Stefan. Puji Tuhan, ya. Karena memang saya dengan Pak Salem katakan nanti ibadah tanggal 30 itu Pendeta Robi yang bawakan firman. Kalau bisa datang, ya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, Stefan, ya. Jadi itulah sebentar. Ini baru 2 yang sudah pasti yang mau dibaptis. Jadi mesti mengikuti konseling beberapa sesi nanti. Ini adalah sesi yang pertama. Apalagi yang saya mau sampaikan, ya, sekali lagi, sekalipun kita sadar bahwa
varian Omikron ini sedang menaik di Jakarta, ya. Tetapi ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat sekalipun kita sudah divaksin 2 kali. Kalau saya puji Tuhan sudah 3 kali, sudah di booster begitu. Tidak berarti bahwa kemudian kita mengabaikan prokes, tidak ya. Jadi sekalipun Omikron ini sedang melonjak ya, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita. Maka dari itu janganlah kita dikuasai oleh ketakutan sehingga mau ibadah perjamuan kudus pun kita tidak hadir ya. Jadi saya harap saudara minggu depan kita hadir tatap muka ya. Supaya karena melalui perjamuan kita diingatkan penderitaan Yesus Kristus ya, dan kita juga sebagai orang Pentakosta kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan melindungi kita ya. Terima kasih, itu tambahan saya. Ya, saya kira Pak OMB bahwa kita dalam doa syafaat. Ya, sambil kita mempersiapkan hati kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, segala puja puji syukur sungguh kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Gak kami dituntun dipimpin oleh kasih dan karunia-Mu Tuhan menjalani hari-hari di sepanjang bulan Januari di tahun 2022 ini. Dan sungguh di Kota telah memberkati kami, gak kami boleh tiba pada minggu yang terakhir di bulan ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kami ada dalam kekuatan, kesehatan, dalam naungan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Bahkan ada dalam berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh datang dalam syukur kami kepadamu Tuhan, beribadah dan bahkan kami boleh kembali disegarkan oleh firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Dan mari Tuhan dalam pengurapan-Mu membawa kami semua ada dalam satu pencerahan untuk selalu mengasihi-Mu dan tinggal dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan Bapa Surgawi diberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Robi Repi yang telah menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pimpin dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan, dalam topangan-Mu, dalam pengurapan-Mu, sehingga hamba-Mu menjadi satu berkat dalam setiap pelayanan bahkan dalam tugasnya ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati akan istrinya dalam kasih dan kekuatan-Mu Tuhan, dalam naungan perlindungan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan juga Bapak Gembala kami, Tuhan selalu juga topan dengan kekuatan kesehatan baru, bahkan Tuhan penuhkan dalam urapan-Mu, sehingga Tuhan Bapak Gembala kami selalu menjadi alat berkat dalam tugas pengembalaan bagi kami di GGP Kanaan ya Tuhan. Berkati segala kerinduannya, bahwa Bapak Gembala kami dalam visi-visi yang baru, bahkan memberkati semua keluarganya, anak-anak, mantu dan cucu-cucu, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Tuhan kami serahkan seluruh perjalanan kami dalam masuki minggu yang baru. Mari tangan Tuhan mimpin kami dalam berbagai aktivitas, menjamah seluruh hidup kami, baik kami yang ada di rumah-Mu maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan melawat, menjamah dan memberkati kami. Kalau ada kami dalam satu pergumulan, Tuhan Dikau berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh sungguh
tetap berjalan dalam semangat roh iman yang hanya mengandalkan Tuhan, melihat karya-karya besar dan karya nyata Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-Mu ya Tuhan, masuki bulan Februari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga orang tua kami, Tuhan juga memberkati mereka semua. Di usia lanjut mereka mengalami akan kekuatan daripada Tuhan, akan kesehatan daripada Tuhan, dan menikmati akan anugerah kehidupan yang Tuhan pecahkan bagi mereka di usia lanjut mereka. Bapa Surgawi, kami serahkan juga bagi mereka yang sakit, jemaat-Mu, Tuhan lawat mereka semua, jamah mereka dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka mengalami satu kesembuhan yang sungguh ajaib, di mana Tuhan pulihkan segala kesehatan mereka dalam aliran kuasa darah dan bilu-biru Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh acara ibadah kami, baik ibadah tatap muka maupun ibadah secara online pada yang kami lakukan pada setiap malam. Tuhan urapi dan memberkati, sehingga kami semua jemaat-Mu boleh bertumbuh, diperkaya oleh firman-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan akan setiap gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan juga jadikan semua gereja-Mu bertumbuh, tetap menjadi alat kesaksian hidup bagi dunia yang gelap ini ya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan kabinetnya Tuhan. Tuhan urapi dalam kuasa hikmah dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat sungguh melaksanakan tugas dengan baik dalam menangis setiap masalah, dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan selalu tolong, dan Tuhan berkati juga akan para medis dalam urapan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Dan dalam nama Yesus kami juga patahkan tolak segala perkembangan COVID-19 yang sampai saat masih berlangsung. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami jemaat-Mu dimanapun berada, kami boleh ada dalam naungan perlindungan Tuhan, sehingga kami sehat sempurna dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bahkan kami juga boleh bersyukur karena sebentar kami akan mempersembahkan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang berharum di mezbah-Mu, dan Tuhan kembalikan berkali ganda bagi setiap anak muda dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Karena Dikau Bapa yang tak pernah berhutang bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Susi. Nama Tuhan, kau tadi kita diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih kepada kita melalui persembahan dengan dijadikan kantong kolektor. Silakan Saudara Yonatan mengambil kantongnya sambil kita naikkan pujian Pelangi Kasih. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk pelangi kasih yang kekal. Pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih yang angkuh. Bait kedua. Badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tegar. Lihatlah
kita bangkit berdiri, kita akan hari ibadah kita ini. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka percaya, tangi kasih Tuhanmu. Hujan tampak wangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Ulangi rapnya. Habis hujan tampak wangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Baik, mari kita bersatu dalam doa dan mohon berkat dari Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami ungkapkan isi hati kami kepadamu melalui nyanyian Pelangi Kasih ini. Sungguh ya Tuhan, sekalipun kami menghadapi masa-masa yang sulit saat ini dengan COVID-19 varian Omikron yang saat ini sedang melonjak di kota kami Jakarta. Tuhan, sekalipun kami mengalami banyak pencobaan, tapi kami yakin Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberikan janji yang teguh, janji yang kekal, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu sendirian menghadapi segala macam pergumulan persoalan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah pujian ini melekat di dalam hati dan pikiran kami sekalian, bahwa kami tidak sendirian, tetapi selalu disertai oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang ibadah ini, dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Robi Repi ya Tuhan. Biarlah itu dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala yang kami boleh terima dari Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami, persembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita pulang semua dengan membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang kekal, dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang ini bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Oh
Amin, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.